sumber. Nah, ini permutation, coset, and direct products. Nah, di sini grup permutasi itu sudah dipelajari oleh kalian ya. Dan kalian sudah bisa belum mengoperasikan ini, grup permutasi ini? Udah ya? Udahlah. Ya, di sini nih grup permutasi ini dia apa namanya itu di grup permutasi ini kelihatan nggak sih di kalian kelihatan ya? Nah ini grup permutasi. Nah grup permutasi itu sebenarnya fungsi komposisi gitu. Jadi kalau operasinya operasi perkalian tapi perkalian fungsi komposisi. Jadi grup permutasi itu kalau kita punya suatu mungkin himpunan dengan 3 anggota, maka berapa banyak anggota grup permutasi yang bisa dibangun? Nah, atau ada berapa unsur, ya berapa unsurnya dari grup permutasi tersebut? Kalau misalkan kita punya 3 anggota, ada yang bisa jawab? Ya berarti dipermutasikan ya. Kalau misalkan 3 anggota, permutasi 3 anggota itu berapa? Berapa, Aulia? Aulia Zahra? 6, Pak. 6. Nah, berarti kita punya 6, gitu kan ya? Kita punya 6 dan kemudian dia pasti grup, katanya demikian. Hanya dia itu tidak abelian kalau tidak salah. Gitu ya. Hanya dia tidak komutatif aja. Nah ini contoh, kita punya, ini contohnya langsung 5 nih. Kita punya unsur, banyaknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah salah satu, apa namanya itu, eh, ini unsurnya itu 81 tuh yang mana ya? Ini yang 8. Ini nih, ini gambar yang ini. 8.1, 8.2. Jadi 1 ke 4, 2 ke 2. Ini kan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5 bisa aja 4, 2, 5, 3, 1 gitu maksudnya ya. Gitu ya. Nah, permutasi 1, 2, 3, 4. Tapi yang 8, 3, 2 ini bukan permutasi karena kan 3, 3 berulang kan. Itu maksudnya. Nah, ini kalau misalkan kita punya grupnya itu ada sebanyak 6, di sini ada 5 unsur. Nah, kemudian sigmanya itu adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 4, 2, 5, 3, 1. Jadi ini kan sebenarnya fungsi yang memetakan 1 ke 4, 2 ke 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan eh, di sini eh, ini tau ya dibacanya ya. Tau itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita punya tau yang begini. Nah, berarti perkaliannya adalah sigma dikali tau itu adalah ini. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Ada yang masih bingung? Em, Kenapa ketika dikalikan menjadi ini? Kalau gampang ya. Jadi ini eh, 1 kenapa jadi 5? Ya berarti lihat di sini 1, 3, 3, 5. Berarti 1, 5 gitu. Dia karena dia fungsi komposisi dari belakang gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini kenapa 2 jadi 1? 2, 5, 5, 1 gitu ya. Oke, berarti sudah paham itu. Dan seterusnya tentunya kalian sudah membaca itu. Nah, nanti ini kalau itu tadi cara mengalihkannya begitu. Hanya unsur itu tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya 1, 2, 3 tapi bisa juga eh, unsur apa namanya itu si anggota S-nya itu tidak mesti 1, 2, 3 bisa A, B, C, bisa apapun gitu ya maksudnya demikian. Nah, ini oke lah ini definisi. Nah, kalau kita punya eh kalau kalau row ini apa ya? Ya ini salah satu contoh dari grup permutasi ya. Oh ya, ini ini permutasinya 3 unsur ya. 3 unsur betul. Nah ini, nah contohnya tuh important examples katanya begitu.
S3 itu kan ada 6, tadi kan yang kita tanyakan ya. Kalau misalkan kita punya S3 itu 1, 2, 3, berapa elemennya? Unsurnya ada 6, gitu ya. Oke, nah kemudian dibuatlah ini nih, gitu ya, ρ0, ρ1, ρ2, μ1, μ2, μ3. Ini tentunya identitasnya kan ρ0 ya, ya kan? Nah, itu identitasnya. Nah, kalau kalian buat dia menjadi tabel, dan buat tabel Kelly, jadi begini tabel Kelly-nya, gitu kan? Kalian coba aja, ρ0 kali ρ0, ya ρ0 seperti begini ya. Nah, kita perhatikan kalau misalkan kalian lihat di sini nih. Hmm. Lihat di sini menurut kalian dia grupnya komutatif nggak? Kalau lihat dari tabel Kelly ini. Ada yang bisa menjawab? Oke, sebelum ke sana. Kalau kalian lihat tabel Kelly ini memperlihatkan dia itu grup atau bukan? Bahwa si ρ1, ρ2, ρ3, μ1, μ2, μ3 ketika dioperasikan dengan operasi fungsi komposisi itu ternyata dia grup atau bukan. Kalau kalian melihat tabel Kelly ini grup bukan kira-kira? Apa cirinya? Kenapa dia grup? Grup itu kan punya sifat apa? Yang pertama apa? Sifat grup yang pertama apa? Dewi Aulia. Sifat grup yang pertama apa? Dia identitas, Pak. Yang pertama urutan di aksiomanya. Asosiatif dulu ya. Asosiatif dulu. Satu dia itu asosiatif. Operasinya biner. Sifatnya pertama asosiatif. Yang kedua itu adalah untuk setiap unsur ada identitas, gitu ya. Ada identitas untuk setiap unsur, gitu ya. Nah, kalau yang inverse-nya untuk setiap, dan yang ketiga itu memiliki inverse. Jadi untuk setiap unsur yang ada di himpunan tersebut pasti dia ada inverse-nya. Itu yang ketiga. Jadi sifat grup itu ada 3. Nah, kemudian setelah itu eh, kalau grup tersebut komutatif, maka kita sebut dia grup abelian, gitu. Nah, kalau dari tabel Kelly, ini dengan mudah bisa kita lihat, ini adalah grup. Kenapa ada grup? Coba perhatikan baris dan kolomnya. Ada yang berulang nggak? Setiap baris pertama tuh. Nggak ada yang berulang ya? Ro 0, Ro 1, Ro 2, μ1, μ2, μ3 tuh nggak ada yang berulang. Ke bawah juga sama. Secara vertikal maupun horizontal tuh. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita melihat seperti, nah kemudian yang paling mudah terlihat adalah ada elemen identitasnya dari dilihat dari ini. Ada satu unsur yang ini row 1 urutannya sama dengan baris dengan kolomnya dan dengan barisnya. Oh, dia siapa? Oh, row 0. Nah, berarti ini nih cross ke sini ya. Ini dan juga ke bawahnya. Itu ya. Betul nggak ini? Betul ya. Nah, jadi oh kita bisa lihat oh ini tuh nih. Nih ada baris ke sini gitu kan maksudnya. Kemudian ke sini, ke bawah nggak bisa ya. Nah, ke bawah ini tuh lihat perhatikan tuh. Nah, ini tapi tabel Kelly ini tidak bisa mengidentifikasi apakah dia itu asosiatif atau tidak. Sebenarnya demikian. Tapi kalau kita lihat secara ini dia asosiatif. Nah, yang kedua dia ada identitas tuh contohnya. Kemudian kalau untuk menunjukkan dia ada inverse, apa dilihat dari tabel Kelly ini? Apa yang bisa kalian sampaikan? Oh, ini betul Pak, dia punya inverse. Apa cirinya kalau kita lihat di tabel Kelly ini? Cirinya adalah siapa yang mau jawab? Atau boleh di chat di bawah, di chat di bawah, di chat di itu tuh. Kalau kalian misalkan saya nggak mau ngomong Pak, lagi sariawan, ini misalkan saya mau chat aja ya boleh, silakan.
Jadi apa yang mencirikan di dalam tabel Kelly itu bahwa grup ini adalah grup yang memiliki grup ini bahwa tabel Kelly ini menunjukkan bahwa dia itu memenuhi sifat setiap unsur punya inverse. Di mana kalian bisa lihat itu? Kalau ada identitas itu kan, ada baris dan kolom yang berulang, dia punya identitas tuh. Siapa? Ya di tempat dia berulang, Ronald di situ. Nah, kalau misalkan setiap unsur ada inverse, apa? Jojo mungkin mau jawab? Itu hasilnya ada pro-nolnya semua ya Kak, tiap baris. Nah, Ronaldnya itu setiap baris dan kolom itu ada dan tidak berulang, gitu ya. Tidak boleh berulang. Nah, di sini ini ada Ronald. Jadi ini udah diwakili nih. Ya, ini udah diwakili. Ronald ini juga sama tuh. Tuh, di baris pertama, kolom pertama hanya ada satu Ronald. Nah, ini juga sama di sini juga ini ada. Tuh, ini juga ada. Di sini juga ada. Di sini juga ada, di sini juga ada. Berapa Ferdi? Ya, oke, oke. Baik. Makasih. Jawabannya begitu ya. Mohon maaf terganggu sebentar. Nah, jadi itu. Jadi ini menyebar tuh, silakan. Nah, jadi eh si identitas ini kalau misalkan ada Ronald di sini misalkan ya, itu bukan pasti dia bukan grup gitu ya.
Pasti dia bukan, bro. Nah, jadi tersebar. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah grup ini komutatif nggak? Nah, kalau misalkan enggak, kenapa? Kenapa dia tidak komutatif? Ada yang mau menjawab? Coba saya tanya yang lain. Heriah deh, boleh Heriah. Menurut Heriah, ini kenapa dia tidak komutatif? Iya Pak, izin menjawab ya Pak. Kalau Mm-mm. kalau menurut saya gitu ya, misal Mm-mm. kayak mu 1 dengan mu 2 kayak gitu. Itu kan kalau misal yang mu 2-nya yang di atas, terus yang mu 1 yang dari samping, dia kan hasilnya ρ1. Tapi kalau semisal mu 2-nya yang Mm-mm. di bawah, terus mu Mm-mm. satunya yang di atas, dia jadinya ρ2. Jadi tidak sama gitu Pak, Oh, hasilnya. maksudnya itu di atas di bawah itu baris dan kolom perkaliannya gitu ya. Ini ya misalkan row 2, misalkan gini katanya gini kan row 2 dikali mu 1 itu hasilnya mu 2 gitu bukan sih? Ya enggak? Ya, iya gitu Tap- Pak. Tapi kalau mu 1 katanya ini saya ganti gambarnya biru misalkan. Tapi kalau dibalik mu 1 dikali row 2 itu hasilnya mu 3 gitu kan maksudnya ya? Iya Ya. betul. Nah, ya oke betul. Jadi dia tidak komutatif. Nah, gitu ya. Bisa dengan mudah dilihat. Ya betul gitu. Nah, lihat aja kita tarik aja dari sini nih. Anggap aja nih di suatu diagonal utama. Kalau dia simetris, maka dia komutatif. Nah, ini nggak komutatif. Di sini P1, di sini ρ1, di sini ρ2. Jadi mu 2 kali mu 3 tidak sama dengan mu 3 kali mu 2 gitu kan maksudnya ya. Maksud Heriah itu tadi ya, Heriah ya. Iya begitu Pak. Oke, sip, udah ya. Nah, berarti dia tidak komutatif. Jadi sebenarnya mari. Jadi grup permutasi itu eh, permutasi dari unsur perkalian unsur-unsur dari apa namanya itu himpunan himpunan unsur-unsur tadi, misalkan 2 unsur, 3 unsur itu kalau misalkan dioperasikan dengan operasi fungsi komposisi gitu, dia itu grup, tapi dia tidak komutatif, itulah. Mungkin begitu ya. Oke. Nah, kemudian eh, bisa juga bentuknya itu permutasi ini, tak dulu. Ini. Nah, ini. Nah, ini juga ada juga yang ini nih. Nah, yang penting ini kan sedang bicara yang penting. Katanya begini. Katanya dikatakan begini. Ya, ya, oh, ini udah jelas ya. Note that this group is not abelian. Perhatikan bahwa grup ini tidak abelian, gitu ya. Nah, now we have seen that any group of at most 4 elements is abelian. Later we will see that a group of 5 elements is also abelian. Ah, oke. Jadi nanti kalau yang 4 dan yang 5 katanya abelian. Jadi tidak mesti semuanya abelian gitu ya. Contohnya yang S3 itu tidak abelian. Nah, ini there is natural correspondence between the element of S3 in example 8.7. Nah, kemudian 8.7 itu kan ini ya contoh yang sedang kita baca ya, 8.7 ini. Nah, ternyata dia itu ada eh, apa hubungan alamiah gitu antara ini dan juga yang digambar 8.9. Nah, jadi dengan yang simetri. Nah, ini kan kalau misalkan kita punya bentuk simetri seperti segitiga sama sisi ini, 1, 2, 3, kalau misalkan kita buat grup simetri, itu nanti elemennya sama gitu loh. So, sekarang pertanyaan saya ini, kalau di simetri lipatnya ada berapa simetri lipat? Ada 3 kan? Ada 3 ya. 3 simetri lipat, betul nggak? Kemudian ada 3 simetri putar ya. 6 kan anggotanya. Nah, itu kita sebut D3. Jadi sebenarnya S3 itu adalah is also gitu. Dia juga adalah
grup D3 gitu ya. Grup D3 yang tadi simetri putar dan simetri lipat tadi. Oke, gitu ya. Nah, coba nanti kalian lihat. Nah, bagaimana menggambarkan ini? Ini sama nih, coba. Kalau misalkan saya punya, ini kalau bikin garis di sini gimana ya? Lain ya. Ini saya bikin garis di sini nih. Nah, ini misalkan sorry, saya garisnya bisa dipanjangin kayak ini ya. Panjangkan. Nah, ini misalkan ya, seperti ini. Nah, saya punya garis begini. Nah, ini udah lah, gitu ya. Nah, saya gini. Coba ini kalau misalkan kita buat seperti notasi yang tadi, ya notasi yang satu, dua, tiga. Ini kalau di simetrinya lipat seperti ini, satu ke mana jadinya di petakannya? Satu ke tiga tetap di tiga, ya kan? Dia porosnya kan? Satu ke dua. Itu kalau misalkan kita lihat di sini, nih lihat di sini, ini rho atau mu yang mana ini? Di antara 6 ini, kalau simetri lipat yang mana? Dari segitiga yang tadi. Ya, mu 3 ya? Ya, mu 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari simetri yang ini. Nah, ini saya kecilin dikit ya, biar kelihatan semua. Nah, bagaimana kalau saya ngambil garisnya sekarang adalah dari sini ke sini, misalkan. Nah, ini apa ini? Yang mana? Mu berapa atau rho berapa? Mu 1 ya? Nah, mu 1. Oke, sekarang kalau simetrinya ini, misalkan, simetrinya ini. Ini anggap aja simetri ya, nih geser dikit lah ini. Nah, geser dikit. Nah, gini lah. Ini apa? Hmm? 2 ke 2. Terus apa lagi? Ini, apa mu berapa? Ya dua. Mu Ya dua 2. bukan. Ya, mu 2. Oke, gitu ya. Nah, berarti yang tadi itu kita sudah punya 3 simetri kan? Yang satu ke satu, dua ke dua, tiga tiga. Berarti mu 1, mu 2, mu 3 itu diperoleh dari simetri lipat ya. Betul. Nah, ininya rho 1, rho 2, rho 3 itu dari simetri putarnya. Jadi kalau ini satu 2 3 1 2 3 berarti, nah kalau misalkan geser si satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke satu, berarti ini adalah diputar 60 derajat gitu. Diputar 120 derajat. Jadi 1 2 3 3 1 2 diputar lagi 180 360 itu. 160 dibagi 3 120 ya salah. 120 120 muternya gitu ya. 120 240 diputar lagi 360 derajat kembali ke 1 2 3 1 2 3 akhirnya identitas. Nah, jadi ternyata seperti itu. Ada hubungan antara S3 dengan D3 gitu ya. Jadi ternyata kalau begitu yang dinamakan dengan grup permutasi ini dia itu sebenarnya adalah bisa di, dipadankan dengan secara geometris segitiga yang sama sisi tadi. Nah, apakah S4 juga demikian? Nah, gitu. Maka kalian yang harus mencoba untuk menjawab itu, ya. Nah, ini kenapa nggak bisa ke bawah? Up. Nah, ini udah ya, ini udah. Sekarang contoh 8.10 udah nih. Nah, bagaimana dengan kalau dihedral? Nah, D itu dihedral ya. Ya, grup dihedral 4. Nah, oke. Disebut juga octet group katanya. Ini again we choose seemingly arbitrary. Nah, ntar dulu. Ini kok nggak bisa ke bawah. Nah, ini. Nah, kalau 4, sebentar. Kalau kita punya S4, sebenarnya berapa anggota himpunannya? 4 kali 3 kali 2 gitu ya? 4 kali 3, 12 ada 24 gitu. Kalau S4.
4. Kalau S3 kan 3 kali 2. Kalau S4 harusnya ada berapa? Ada 24 anggota ya? Betul nggak? Betul ya. Tapi kalau 20 ada, jadi permutasi dari 4 unsur gitu kan. Itu kan 4 kali 3 kali 2. Betul nggak, Jo? Betul ya. Nah, kalau di hedral ya tidak apa namanya itu tidak 24. Nah, ternyata tidak mesti 24 ya kalau dipadankan dengan di hedral. Ini ada, nah ini simetri lipat, simetri putar, nanti dapat inilah kira-kira gitu ya. Yang miu-miunya itu ini simetri 1, 3 dan seterusnya. Nah, ini ketika kita bentuk tabel Kelly-nya begini, dia grup bukan? Ya grup juga. Coba perhatikan, ini row 1 sampai ini. Ini ada identitasnya. Kemudian row 0-nya pasti menyebar gitu ya di tiap baris tiap kolom, tidak ada yang berulang di baris dan kolomnya. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan ini diagram subgrup diagram dari D4-nya adalah seperti ini. D4. Ini row 0, row 2, Y1, Y2. Ini subgrup yang pertama, subgrup yang kedua, subgrup yang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu. Oke. Di sini. Mana tadi? Nah, ini. Udah ya. Ini udah. Nah, kalian sudah baca sampai ujung kan? Udah ya. Nah, ini. Ya, ini historical note-nya si Arthur Kelly 1821. Ya. Nah, ini. Nah, yang teorema-teorema ini, teorema-teorema ini nanti kalian harus, ini tolong dibaca dulu sendiri ya. Baca dulu sendiri, ini juga sama, tapi saya ngasih teknisnya seperti itulah ya. Nah, tapi ada beberapa teorema yang penting di sini. Ups, maaf. Ini ada image di bawah ini dan seterusnya gitu ya. Ini definisi. Nah, setiap grup itu adalah isomorfik terhadap suatu grup permutasi. Oke, ini kalian baca dulu itu ya. Nah, kemudian kan saya memberikan beberapa exercises. Nah, dan saya pikir kalian sudah mencoba untuk mengerjakannya. Nah, gitu. Kemudian sebenarnya saya ingin masuk ke ini sih sebenarnya sekarang itu. Ingin masuk ke mana tadi ya? Ini nih. Section 10 sebenarnya. Coset dan teorema Lagrange gitu. Coset teorema Lagrange. Bentar. Oke, ya yang grup permutasi kira-kira itu dulu ya, yang grup permutasi penjelasan singkatnya terkait dengan grup permutasi. Nah, kalau ini, nah ya ini sekarang begini aja. eh, yang saya akan nanti bikin apa ya? Harusnya saya mau membuat semacam outline juga ya untuk dibaca oleh kalian untuk memudahkan kalian untuk mempelajari selanjutnya ya koset dan teorema Lagrange dan seterusnya gitu supaya tidak terlalu sulit kalian baca ininya yang berbahasa Inggrisnya. Nah, ini ada beberapa definisi dulu sebelum kita masuk ke koset dan teorema Lagrange. Nah, ini orbit, cycle, and the alternating route. Kalian sudah baca belum yang section 9 ini? Belum ya? Belum. Oke. Nah, ini ada kelas ekivalen gitu ya. Ini sebenarnya kalau dibaca ya pelan-pelan sih sebenarnya bisa sih ya, cuman ya karena berbahasa Inggris ya belum sempat saya bikin ini yang jadi kalian mungkin belum enggak, kalau dibaca pelan-pelan ini enggak sulit sih sebenarnya. Nah, ini ada notasi yang lain, maksudnya begini. Ini sebenarnya enggak sulit.
tadi kan kalian mengalihkannya itu belum pakai notasi cycle ya. Nah, ini diperkenalkan notasi cycle. Gitu maksudnya. Ini cycle. Ini cycle. Jadi kalau misalkan kita melihat ini nih, sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ke 3, 2 ke 8, 3 ke 6, 4 ke 5, ke 4, 6, 1, 7, 5 ke 8, ke 2. Ini bisa kita tuliskan dalam notasi cycle. Notasi cycle-nya adalah 1, 3, 3, 6, 6, 1. Berarti ini 1, 3, 6. Cycle yang pertama gitu. 1, 3, 6. Yang belum dituliskan apa? 2. Oke. 2, 8, 8, 2. Berarti 28. Cycle yang kedua. Gitu aja. Nah, kalau 3 kan tadi udah ya. Nah, 4 belum kan? 4, 7, 7, 5, 5, 4. Itu cycle yang ketiga. Udah tuh. Ada 3 cycle. Untuk S8 yang di sini. Ya, betul. Nah, ini dia cycle-nya. Yang dimaksud. Bisa ya? Nih, jadi ini notasi cycle. Jadi nanti kalian juga harus bisa membaca notasi cycle tersebut, kemudian mengalihkannya menggunakan notasi cycle. Itu aja sih yang di sini pelajarannya salah satunya. Ya selain itu teknis ya. Selain beberapa teorema dan apa namanya itu eh, definisi teorema dan lemma yang memang harus kalian buktikan. Gitu. Nah, jadi dari sini ini kan tadi benar ya, ini 1, 3, 6. Ini 1, 3, 6 nih. Ini cycle yang pertama. Kemudian tadi 2 dan 2, 8, 8, 2 lagi. Oh, ini cycle yang kedua. Yang belum kan 4 tuh. Ya. Nah, 4 ke 4, 7, 7, 5, 5, 4. Oh, 4, 5, 7. Berarti ini ada 3 cycle di dalam notasi yang ini. Begitu. Ya. Nanti intinya, ini kalau dijumlahkan ada 8 kan. Nah, kalau udah semua ya berarti cycle-nya udah habis. Hanya ada 3 cycle. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang kita misalkan punya ini. Nah, 1, 3, 3, 6. 1, 3, 3, 6, 6, 1. Ya, ya ini yang tadi ya. Yang tadi ini sama enggak? Beda ya. 1, 3, 6, 1. 5 element orbit. Nah, ini ada yang masing-masing 2 ke 2, 4 ke 4, 5 ke 5, 7 7 ke 8 8. Nah, gitu. Nah, kalau yang begini itu eh, apa namanya itu biasanya nanti nggak dituliskan tuh yang cycle-nya yang sukunya cuma 1. Jadi kalau ada notasi 1, 3, 6, oh berarti yang lainnya adalah 2 ke 2, 3 ke 3, 2 ke 2, 4 ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7. Itu mana tadi? Nah, hanya gini aja. Ya. Jadi hanya 1, 3, 6 aja. Berarti kalau misalkan kita punya disebutkan ini ada S8, tapi hanya dituliskan 1, 3, 6, yang lainnya kemana? Oh, cycle ke dirinya sendiri. 2 ke 2, 4 ke 4, 5 ke 5, 7 ke 7, 8 ke 8. Tapi menuliskannya hanya begini. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita kita punya S5, S5 tapi nulisnya hanya 1, 3, 5, 4. Gimana cara menuliskannya? Pertama tuliskan dulu atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kemudian setelah itu 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1. Ya kan? Nah, ada yang kedirinya sendiri. Siapa yang belum ada? 2. Ya, 2 ke 2. Begitu. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ini baca sendiri lah ya. Nah, ini sigma kita punya ini kita main di 8. 1, 3, 3, 6, 6, 1. 1, 3, 6. Ini 2, 8, 8, 2, 28. Ini 4, 7, 7, 5, 5, 4. Berarti ada 3 cycle. Nah, cycle ini ya 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 disjoin lah ya udah. Emang ada cycle yang tidak disjoin ya.
Hmm. Ya, ya dicoin lah kalau cycle itu. Nah, coba kita lihat yang bawah ya. Kita perkaliannya bagaimana. Hmm. Ya pastilah setiap permutasi itu pasti dicoin gitu kan ya. Nah, ini contohnya ini dicoin. Dah. Nah, kemudian ini. Nih, tidak ada yang neither of this. Ya, oke. Nah, kemudian ya coba ini ada dijelaskan. Kita cari yang teknis dulu ya. Notasi cycle itu udah lah ini. Wah, cycle itu hanya itu aja, hanya suruh seperti itulah intinya ya, itu notasi cycle. Nanti saya kasih latihannya. Ya, jadi oh, ada perkaliannya nggak di sini ya? Biasanya ada perkaliannya. Perkalian dari dua notasi cycle. Di latihannya ada nggak? Coba kita lihat. Ini perkalian. Mm, 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 mm. Nah, ini yang gini-gini kalian jawab ya. Every permutation is cycle gitu. Nanti kali aja di UAS saya keluarin lagi yang begini itu all false begini. Hmm. Ya udah. Oh, banyak nih. Oh, dia nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke coset dan teorema Lagrange. Nah, coset itu apa? Coset itu artinya satu himpunan. Coset. Hmm. Coset itu ada coset di grup yang finite, ada set ya, coset di grup yang infinite sebenarnya begitu. Nah, ini ya. Ini coset. Ini kalian nah gini. Nanti minggu depan saya tanyakan terkait dengan kemampuan kalian membaca si coset ya. Nah, coset dan teorema Lagrange. Coset itu bayangkan sehimpunan maksudnya itu. Nah, coset itu biasanya dia itu adalah kelas apa namanya itu. Jadi coset itu sebenarnya kita dia itu sebenarnya partisi si coset itu. Ya, dia itu partisi si coset itu. Nah, contoh ya nih coset. Nah, saya kasih contoh aja. Nah, ini nih contoh 10.3. Hmm. Coset itu ada coset kiri, ada coset kanan. Ya, ada baca nih ya. Definisi. Nah, misalkan H itu adalah suatu subgrup dari grup G, himpunan bagian dari AH, A kali H besar, H-nya berarti kalau H besar itu dia grup gitu ya. Dia subgrup gitu, subgrup dari G. Nah, AH di mana hanya anggota dari H. Berarti dia left coset, coset kiri yang mengandung A. Gitu ya. Nah, subset yang HA di mana hanya anggota dari H besar itu, anggota dari subgrup tadi, itu right coset, coset kanan. Nah, ini contohnya. Exhibit the left coset and right coset of the subgroup 3Z dari Z. Nah, kita punya grup Z. Kalau grup Z itu artinya apa sih? Ya, grup Z itu berarti dia itu operasinya, Z itu kan bilangan asli ya. Bilangan asli, bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat berarti operasinya apa? Penjumlahan ya. Nah, kalau perkalian dia bukan grup gitu ya maksudnya. Berarti dia penjumlahan. Kemudian kita punya 3Z. 3Z itu pertama dia subset dan dia juga sebenarnya subgroup, ya kan? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini lab coset dari 3Z nih, 3Z. Ini 3Z itu ini katanya. Nah, 3Z itu ini. Nah, dianya sendiri adalah dia itu adalah sebenarnya ya left coset juga. Coset dengan penjumlahan dengan 0 sebelah kirinya. Karena kan ini bilangan apa namanya itu ini ya. Ini lihat-lihat. So the left coset ini containing ini M ditambah 3Z. Nah, M-nya mulai dari 0. Nah, ini sebenarnya 0 tambah 3Z juga dia dirinya sendiri dia left coset ya, coset kiri. Nah, coset kiri 1 ditambah 3Z. Nah, ini coba
min 8, min 5, min. Nah, kemudian 2 ditambah 3Z. Begini, begini, begini. Gitu ya. Nah, ketika 3 ditambah 3Z kan balik lagi tuh. Ya enggak? Nah, jadi sebenarnya si Z itu, nah, si Z tadi itu, dia kan punya subset. Si Z tadi kan punya grupnya Z, punya subgrup 3Z. Nah, eh, kita diminta untuk mencari kosetnya. Berarti sebenarnya koset itu adalah kelas-kelas partisi dari si Z itu. Ini kalau digabungkan 3Z, 0 tambah 3Z, 1 tambah 3Z, 2 tambah 3Z, ini kalau digabungkan nih, himpunan-himpunannya, dia akan membentuk Z. Gitu. Itu maksudnya ya. Itu koset subgroup. Gitu. Nah, nanti kalian coba cari yang lain nih. Baca yang lain yang example 10.4 gitu ya. Kemudian contoh-contoh yang lain sehingga kalian bisa memaknai koset. Jadi kalian akan mudah memaknai koset dari belajar tentang koset di mana grupnya itu finite. Tapi kalau grupnya infinite juga bisa kita maknai suatu koset asal kalian mau mempelajarinya. Tuh udah selesai bahasan tentang koset. Gitu. Ya, tinggal kerjakan soal-soalnya. Saya pikir cukup nih kuliah hari ini. Gimana kalian? Apa yang kalian rasakan? Bingung atau ya gampang-gampang aja kan ya? Ada yang mau bertanya nggak? Atau nunggu dari saya itu nanti tugas di sepadanya? Ya, terkait dengan kan tadi permutasi sudah tuh, kemudian notasi cycle udah dijelaskan, koset juga sudah dijelaskan gitu. Nah, kira-kira yang dibahas oleh kita tuh itu 3 subchapter tersebut. Oke, coba saya akan eh, bikin ini. Saya kirim ini dulu ya sekarang apa link presensi ya. Bentar. Beres. Ya. Oke, oke, sebentar. Um, Nah, saya tadi mau ngapain ya? Tuh, mau ngapain saya? Mau ngabsen ya? Iya, Pak. Oh, iya, bentar. Saya lupa passwordnya lagi. Sini komputer ini nggak ada passwordnya nggak otomatis. Kenapa ya? Kan saya lupa email. Hmm.
Oke, atau gini, supaya tidak menghabiskan waktu dan kuota kalian, ini kuliahan bisa kita tutup. Nanti saya kirim kode presensi ke apa namanya itu ke apa PJ kelas ya. Oke, gitu ya. Nanti lihat padanan, lihat ke rancangan di Sepada. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di offline di minggu depan itu cuti bersama lagi ya. Jadi minggu depan itu cuti bersama. Mungkin minggu depannya lagi lah. Minggu depannya lagi sih. Udahlah gitu dulu ya. Oke, cukup dulu Amsal dan kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya banyak tidak optimal ya perkuliahan saya pada semester ini. Tapi diupayakan kalian belajar sendiri kalau hal-hal tersebut tidak sempat saya jelaskan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan sesuatu pada kesempatan sore hari ini, walaupun di sini banyak yang off cam. Ya, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak. Oke, sama-sama saya. Ya.